Buat rancangan logistik bahan baku hingga produk. Yang A, bahan baku terdiri dari serabut kelapa, tali, gunting, pisau, kayu untuk pegangan, lem kayu, plastik cap sapu, bahan pewarna. Yang B, proses pengolahan. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan serabut kelapa. Serabut kelapa dikumpulkan dari petani kelapa yang berada di sekitar pabrik, lalu diangkut ke pabrik menggunakan kendaraan yang telah disediakan. Yang kedua, pembuatan cap sapu. Yang C, logistik. Yang pertama, pengiriman bahan baku, pengolahan dan pengemasan, pengiriman produk. Yang D, kontrol kualitas. Yang E, pengawasan stok. Yang F, pengawasan biaya. Bagaimana mengidentifikasi dan mengolah resiko operasi? Yang pertama, analisis rantai pasok. Identifikasi dan analisis rantai pasok yang digunakan dalam produksi sapu dari serabut kelapa. Hal ini membantu dalam memahami potensi resiko yang terkait dengan ketersediaan bahan baku, kualitas, dan biaya. Analisis rantai pasok juga membantu dalam menentukan strategi untuk mengurangi resiko yang terkait dengan keterlambatan pengiriman bahan baku, kualitas yang tidak memenuhi standar, dan biaya yang tidak terprediksi. Yang kedua, pengukuran resiko. Pengukuran resiko operasi melalui metode seperti SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, atau QSPM, Quality, Safety, Productivity, and Maintenance, membantu dalam menentukan prioritas resiko yang perlu diatasi. Analisis SWOT misalnya membantu dalam menentukan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi operasional. Yang ketiga, pengembangan strategi. Berdasarkan hasil analisis rantai pasok dan pengukuran resiko, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengolah resiko operasi. Strategi ini dapat meliputi pengembangan sistem manajemen risiko yang komprehensif, pengembangan sistem kualitas yang lebih baik, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif. Tugas CMO. Yang pertama, membuat analisis pasar. Analisis pasar untuk perusahaan membuat sapu dari serabut kelapa dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pemasaran yang efektif dan berorientasi pada dasar. Berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, analisis SWOT. Yang kedua, target marketing identification. Yang ketiga, product positioning. Yang keempat, marketing mix. Yang kelima, kompetitor analisis. Yang keenam, market research. Dan yang terakhir, partnership dan collaboration. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola branding atau merek perusahaan. Untuk mengelola branding atau merek perusahaan dalam suatu pembuatan sapu dari serabut kelapa, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, mengidentifikasi target market. Identifikasi pasar yang potensial untuk produk sapu dari serabut kelapa. Analisis kebutuhan dan preferensi pasar untuk menentukan bagaimana merek harus diperkenalkan dan dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan merek yang unik. Buat merek yang unik dan mudah diingat, serta memperkenalkan nilai produk yang spesifik. Merek yang kuat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pasar terhadap produk. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Buat strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan merek. Strategi ini dapat melibatkan kampanye media sosial, iklan,
dan event marketing yang sesuai dengan target market. Yang keempat, mengembangkan brand identity. Buat identitas merek yang konsisten melalui penggunaan logo, warna, dan desain yang konsisten. Hal ini membantu memperkuat kesadaran merek dan meningkatkan kepercayaan pasar. Perkenalkan, nama saya Salma Karisma, saya sebagai CTO. Tugas CTO yang pertama yaitu rancangan strategi teknologi pada produk. Yang pertama, pengembangan bahan baku. Yang kedua, inovasi proses produk. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, pengendalian mutu. Yang kelima, uji coba dan sertifikasi. Yang keenam, kerjasama dengan instansi terkait. Yang ketujuh adalah pengembangan SDM. Adapun tugas kedua dari CTO yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko teknologi sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, pelatihan dan kesadaran karyawan. Yang kelima, evaluasi dan peningkatan terus-menerus. Yang keenam, pengendalian risiko. Tugas CFO mengawasi pelaksanaan keuangan pabrik. 2. Kebendaraan. 3. Mengawasi kondisi keuangan pabrik. 4. Mengawasi pengelolaan aset. 5. Mengawasi pengeluaran dan pendapatan. 6. Mengawasi strategi bisnis. 7. Mengawasi operasional. 8. Mengawasi manajemen. 9. Mengawasi laporan keuangan. 10. Mengawasi pengelolaan risiko. 11. Mengawasi pengelolaan investasi. 12. Mengawasi pengelolaan arus kas. 13. Mengawasi pengelolaan strategis. Mengawasi pengelolaan operasional. Mengawasi pengelolaan manajemen. Mengawasi pengelolaan laporan. Mengawasi pengelolaan pengeluaran. Mengawasi pengelolaan pendapatan. Mengawasi pengelolaan arus kas. Mengawasi pengelolaan strategis.